Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Indrati Asyariri, selaku dosen mata kuliah Estetika Humanisme dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Nikita Keisha Angela Sinaga dari kelas AK 201 Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang self-concept atau disebut juga konsep diri. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai topik pembahasan pada hari ini. Nah, sebelumnya saya ada opening statement dari Tegar si pengamen cilik yang berkata, "Aku yang dulu bukanlah yang sekarang." Nah, gimana ya caranya Tegar memastikan bahwa dirinya yang dulu bukanlah yang sekarang? Nah, ini akan berkaitan dengan pembahasan kita saat ini, yaitu tentang self-concept atau konsep diri. Daftar pembahasan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian self-concept. Yang kedua, kita akan membahas komponen self-concept. Yang ketiga, kita akan membahas aspek dasar self-concept. Yang keempat, kita akan belajar ciri-ciri self-concept. Yang kelima, kita akan membahas karakteristik self-concept. Yang keenam, faktor yang mempengaruhi self-concept. Dan yang terakhir adalah pentingnya self-concept untuk diri sendiri. Pengertian self-concept. Konsep diri dalam psikologi merujuk pada seluruh persepsi individu mengenai dirinya sendiri yang mencakup aspek sosial, fisik, dan psikologis. Persepsi ini terbentuk melalui pengalaman hidup di masa lalu dan menjadi bagian dari kepribadian mental seseorang yang dikenal dengan self-concept. Perilaku seseorang cenderung selaras dengan konsep diri yang dimilikinya, sehingga setiap upaya untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan sebaiknya dimulai dengan memperbaiki konsep diri terlebih dahulu. Konsep diri adalah kumpulan pengetahuan mengenai aspek-aspek yang unik dalam diri seseorang, seperti kepribadian, keyakinan, karakteristik fisik, keahlian, tujuan hidup, nilai, dan identitas. Jika seseorang meyakini bahwa dirinya mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah yang muncul, maka akan terbentuk konsep diri yang positif. Sebaliknya, jika individu merasa tidak mampu atau bersikap pesimis, bahkan sebelum mencoba, maka konsep diri yang terbentuk itu cenderung ke arah negatif. Nah, konsep diri itu terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu konsep diri akademis dan non-akademis. Konsep diri non-akademis sendiri dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi konsep diri sosial dan konsep diri terkait penampilan. Dengan demikian, menurut Song dan Happy, konsep diri secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama konsep diri akademis, konsep diri sosial, dan yang terakhir adalah konsep diri penampilan. Cara dan sikap individu dalam menilai dirinya sendiri mencerminkan pandangan atau perspektif diri yang mencakup baik aspek fisik maupun psikologis. Hal ini meliputi pemahaman terhadap karakteristik pribadi, perilaku, serta kemampuan yang dimiliki. Pandangan ini tidak hanya mencerminkan kekuatan dan potensi diri, tetapi juga mencakup kesadaran atau kelemahan serta pengalaman kegagalan yang dimiliki oleh individu. Nah, karakteristik konsep diri di sini pertama itu dia bukan bawaan dari lahir, di mana didapatkan dan dibentuk melalui pengalaman sehingga bisa berubah. Yang kedua itu bersifat subjektif, artinya tidak harus sesuai dengan realita. Dan yang terakhir adalah bersifat multidimensional, artinya bervariasi dalam setiap konteks. Komponen-komponen konsep diri terdiri atas yaitu komponen kognitif, biasa disebut sebagai komponen citra diri atau self-image, adalah komponen yang memiliki keterkaitan langsung dengan pikiran dan cara menggunakannya. Self-image atau citra diri ini meliputi beberapa aspek, seperti aspek percaya diri, daya tarik secara fisik, aspek rasa percaya diri, tujuan hidup, kedudukan, dan peran sosial, serta aspek kesukaan dari penilaian individu lain terhadap dirinya. Lalu ada komponen afektif atau disebut juga harga diri atau self-esteem. Komponen self-concept ini adalah komponen kedua yang memiliki keterkaitan erat dengan perasaan. Self-esteem atau harga diri memiliki beberapa aspek, meliputi aspek perasaan, penerimaan diri, penyesuaian dirinya, penghargaan, dan pujian. Lalu ada komponen perceptual, artinya pengetahuan individu tentang keadaan dirinya yang menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan fisik. Ini disebut juga physical self-concept. Lalu ada komponen konseptual, adalah
pengetahuan seseorang yang berhubungan dengan sifat-sifat, latar belakang, dan masa depannya. Yang termasuk ke dalam ini yaitu kejujuran, percaya diri, kemandirian, yang akan disebut sebagai psychological self-concept. Lalu ada komponen attitudinal, adalah sikap-sikap seseorang mengenai dirinya terhadap status, masa depan, kebanggaan, rasa malu, harga diri. Nah, ini disebut sebagai attitude self-concept. Dari komponen tersebut akan melahirkan konsep diri yang positif dan konsep diri yang negatif. Aspek dasar self-concept. 3 bagian utama konsep diri menurut Brian Tracy. Self-concept memiliki 3 bagian utama. Yang pertama, self-ideal atau diri ideal. Yang kedua, self-image atau citra diri. Yang ketiga, self-esteem atau jati diri. Nah, kita akan membahas satu persatu dari self-ideal atau diri ideal. Self-ideal merupakan gambaran diri yang paling diharapkan oleh seseorang untuk diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Citra ideal ini berperan sebagai panduan dalam membentuk dan mengarahkan perilaku individu. Self-ideal terbentuk dari nilai-nilai positif, sifat-sifat, dan kualitas yang dikagumi, baik berasal dari diri sendiri maupun dari sosok lain yang dihormati atau dijadikan panutan. Nah, self-ideal ini terdiri dari yang pertama harapan, yang ada impian, lalu visi, dan idaman. Selanjutnya, kita akan membahas self-image. Self-image bagian ini menggambarkan bagaimana seseorang memandang atau membayangkan dirinya sendiri yang kemudian mempengaruhi cara ia bertingkah laku dalam situasi tertentu. Kekuatan self-image atau citra diri sangat besar karena segala bentuk perbaikan dalam kehidupan seseorang pada dasarnya itu berawal dari perubahan positif dalam citra dirinya. Lalu ada self-esteem atau jati diri. Nah, sejauh mana seseorang menghargai dan menyukai dirinya sendiri. Semakin tinggi rasa suka terhadap diri, maka akan semakin positif pula sikap dan tindakan individu dalam berbagai bidang kehidupan yang dijalani. Peningkatan performa atau pencapaian juga dapat memperkuat rasa percaya dan penerimaan terhadap diri. Self-esteem ini merupakan komponen emosional penting dalam struktur kepribadian seseorang. Nah, berikut ada gambar contoh mengenai 3 bagian utama yang tadi kita bahas. The 3 components of self-concept embodies the answer of the questions, who am I? Jadi, yang pertama itu self-image. Kita bisa lihat, ini seperti ada gambar orang, diri kita misalnya bercermin di kaca untuk melihat kita, membayangkan diri kita saat ini dan dapat mempengaruhi tingkah laku kita pada situasi tertentu. Lalu ada gambar self-ideal, artinya kita memikirkan kira-kira kita itu mau jadi seperti apa, misalnya harapan kita seperti apa untuk diwujudkan. Nah, misalnya kita berharap jadi orang sukses atau segalanya. Lalu ada self-esteem, artinya bagaimana seseorang itu menyukai kita, diri kita sendiri, atau menghargai kita. Nah, jadi ketiga gambar ini merupakan konsep utama aspek dasar dari self-concept. Nah, ada beberapa komponen penting dalam self-concept, di mana ada beberapa pertanyaan yang memang harus kita bisa jawab agar kita bisa mengukur bagaimana konsep dalam diri kita. Yang pertama, bagaimana Anda berpikir, bagaimana cara kita berpikir gitu ya. Yang kedua, ada bagaimana Anda merasa, bagaimana sih kita merasa. Dan bagaimana Anda bertingkah laku. Nah, kita ini perilakunya ada kayak gimana sih selama ini. Itu bisa menjadi introspeksi diri kita masing-masing. Lalu ada pertanyaan juga nih, siapa saya? Kayaknya kamu sudah mengenal belum diri kamu dengan jelas gitu. Mengapa saya ada? Misalnya, kamu udah jelas belum tujuan hidupnya itu untuk apa? Misalnya, kenapa sih kamu ada di dunia ini untuk apa gitu. Itu harus bisa untuk menjadi bahan introspeksi diri. Terus apa keunggulan dan kelebihan yang saya miliki ya misalnya. Nah, ini kita harus tahu ya, apa sih keunggulan yang kita miliki. Terus misalnya pun ada kekurangan, kita itu bisa menanggulangi kekurangannya dengan apa gitu. Untuk siapa sih saya bekerja? Nah, ini harus bisa jawab juga. Untuk siapa sih kita bekerja gitu. Apa hasil atau produk dari pekerjaan saya. Nah, misalnya kita udah bekerja nih, apa sih yang kita hasilkan dari pekerjaan tersebut. Misalnya mau apa sih kita gitu dengan bekerja.
Nah, di mana saya mengerjakannya? Di mana sih kita melakukan pekerjaan tersebut yang tadi itu dari hasilnya? Seperti itu. Jadi itu merupakan komponen penting dalam self-concept. Ciri-ciri self-concept. Sharer memformulasikan ciri-ciri konsep diri positif yang selanjutnya mengarah pada penerimaan diri individu sebagai berikut, yaitu mempunyai keyakinan akan kemampuan dirinya dalam menghadapi kehidupan yang dijalaninya, menganggap dirinya berharga sebagai seorang manusia yang sederajat dengan manusia lainnya, mampu menempatkan dirinya pada kondisi yang tepat sebagaimana orang lain sehingga keberadaannya dapat diterima oleh orang lain, lalu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, menyadari dan tidak merasa malu akan keadaan dirinya. Karakteristik self-concept. Secara umum, seorang individu dalam melakukan penilaian atas dirinya sendiri terdapat dua kemungkinan. Ada yang menilai dirinya positif, dan ada pula yang menilai dirinya negatif. Dengan kata lain, individu tersebut mempunyai self-concept positif, akan tetapi tak menutup kemungkinan bahwa ada pula individu yang mempunyai self-concept negatif. Nah, kita akan membahas dari self-concept positif terlebih dahulu. Self-concept positif merupakan pandangan individu yang melihat dirinya secara positif, sehingga memudahkan dalam beradaptasi dalam berbagai situasi. Individu dengan konsep diri positif cenderung mampu melihat sisi baik dari setiap peristiwa, termasuk hal-hal yang tampak negatif, serta meyakini bahwa setiap pengalaman mengandung pembelajaran yang berharga dan bukan merupakan akhir dari segalanya. Biasanya, individu yang memiliki self-concept seperti ini akan lebih optimis, percaya diri, dan selalu berpikir bahwa setiap masalah itu ada solusinya. Selain itu, individu yang memiliki self-concept positif ini dapat menerima dirinya apa adanya, menerima segala resiko dan kelemahannya. Ia juga cenderung memiliki wawasan yang luas terhadap dirinya sendiri, memiliki keyakinan dan perencanaan realis yang kemungkinan besar bisa dicapai olehnya. Ia memiliki sikap yang dapat memposisikan harga dirinya secara tepat. Nah, adapun karakteristik individu yang memiliki self-concept positif antara lain, yaitu seperti mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu untuk mengatasi berbagai masalah. Dengan kata lain, dirinya itu percaya bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya. Lalu ia memiliki perasaan setara dengan individu lainnya, memiliki keinginan untuk introspeksi diri, dan kemudian kemampuan dalam memperbaiki dirinya sendiri, lalu memiliki kesadaran penuh bahwa individu lain itu juga mempunyai keinginan, perasaan, dan sikap yang belum tentu diterima oleh semua anggota masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Dapat menerima pujian juga nih dari individu lain tanpa merasa malu. Dengan kata lain, ia tak akan hanyut ketika mendapatkan sanjungan dari individu lain. Tidak merasa terancam dan cemas apabila dirinya dikritik oleh individu lain, dan akan secara lapang menerima informasi negatif terhadap dirinya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang self-concept positif, sekarang kita akan membahas dari sisi self-concept negatif. Self-concept negatif umumnya muncul pada individu yang memiliki pemahaman terbatas terhadap dirinya sendiri dan tidak melihat dirinya secara menyeluruh. Misalnya, seseorang hanya fokus pada kelemahan-kelemahan yang dimilikinya atau sebaliknya, hanya melihat kelebihannya tanpa menyadari kekurangannya. Akibatnya, individu tersebut cenderung memiliki keinginan, harapan, dan perencanaan yang tidak realistis, sehingga peluang untuk mencapai keberhasilan tersebut pun menjadi lebih kecil. Nah, sikap seperti ini membuatnya menempatkan diri pada posisi yang kurang tepat, baik dalam menilai kemampuan maupun dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Individu yang mempunyai self-concept negatif cenderung lebih pesimis dan merasa sulit untuk melihat kesempatan dalam kesulitan tersebut. Terlebih, dirinya merasa kalah sebelum mencoba. Pun apabila tidak berhasil dan dikatakan gagal, individu dengan self-concept seperti ini akan menyalahkan keadaan yang ada, individu lain, bahkan dirinya sendiri. Adapun beberapa karakteristik dari individu yang memiliki self-concept negatif, diantaranya itu merasa pesimis setiap kali menghadapi suatu kompetisi dengan individu lain, memiliki sifat yang sensitif atau peka terhadap kritikan dari individu lain, memiliki sikap yang responsif apabila mendapat pujian dari individu lain, cenderung memiliki sikap yang suka mengkritik bahkan hingga ke persoalan kecil sekalipun, memiliki perasaan bahwa dirinya tidak disenangi oleh individu lain, dan tidak mampu untuk menghargai dan mengakui kelebihan dari individu lain.
Faktor-faktor yang mempengaruhi self-concept atau konsep diri. Nah, akar permasalahan yang terjadi pada diri manusia sebagian besar ada pada perspektif terhadap dirinya sendiri. Jadi, pemahaman ini akan muncul dari pikiran-pikiran negatif terhadap dirinya sendiri, seperti merasa dirinya tidak berguna, rendah diri dan inferior, tidak cantik, tidak ganteng, tidak menarik, tidak memiliki keterampilan, dan segala macam kritik terhadap dirinya sendiri yang malah menyebabkan suatu problem. Nah, berikut ini tuh ada faktor-faktor yang mempengaruhi self-concept seorang individu. Di antaranya yang pertama itu ada kegagalan. Sadar atau tidak sadar, kegagalan yang terjadi pada diri individu ini secara terus-menerus akan memberikan pertanyaan besar terhadap potensi dan kemampuan dirinya sendiri, sehingga berujung pada persepsi bahwa dirinya itu lemah dan tidak dapat diandalkan. Yang kedua, overthinking. Nah, kita sering banget nih merasa overthinking. Artinya apa sih? Seorang individu itu yang terlalu sering overthinking sangatlah tidak baik. Nah, hal itu karena dapat mengarahkan pikiran buruk terhadap penilaian dirinya sendiri, sehingga terciptalah self-concept yang negatif. Individu tersebut cenderung terus-menerus memikirkan kegagalan yang dialaminya tanpa ada rasa keinginan untuk mencari solusinya. Sikap seperti ini harus dihentikan. Yang ketiga itu ada depresi. Sebenarnya poin ini itu berkaitan dengan poin-poin yang sebelumnya ya. Seorang individu dihadapkan pada kegagalan. Nah, ia menganggap bahwa dirinya tidak memiliki potensi lagi untuk melawan kegagalan tersebut dan tidak mengambil peluang atas kegagalan tersebut, sampai akhirnya nih individu itu dilanda stres hingga depresi karena terus memikirkan kemungkinan negatif atas kegagalan yang ia alami. Pentingnya self-concept untuk diri sendiri. Self-concept yang sehat positif akan menimbulkan manfaat untuk diri sendiri. Berikut adalah manfaat yang didapatkan dengan memiliki self-concept yang sehat dan positif. Di antaranya, dapat memaksimalkan potensi diri. Apabila individu memiliki self-concept yang positif, individu itu akan percaya bahwa ia dapat melakukan berbagai hal, mampu menyelesaikan masalah yang ada dengan mencari peluang dan solusi, membuka potensi yang dimiliki kepada hal-hal yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Lalu ada membantu dirinya sendiri dalam mencapai tujuan hidupnya. Individu yang memiliki self-concept positif cenderung memiliki sikap yang optimis dan realistis terhadap tujuan yang diinginkannya. Dengan begitu, peluang dirinya untuk berhasil akan semakin besar sehingga tujuan yang diinginkannya pun akan tercapai. Menghindari self-sabotaging behavior. Artinya, individu yang memiliki self-concept positif mampu menghindari self-sabotaging behavior. Nah, self-sabotaging behavior ini sebagai bentuk pemikiran sikap ataupun tindakan yang menahan dirinya untuk meraih apapun yang dia mau, misalnya goals dalam hidupnya. Memiliki self-concept yang positif akan membentuk diri menjadi pribadi yang lebih positif, optimis, dan yakin bahwa dirinya mampu mendapatkan apa yang diinginkannya atau dituju. Akan tetapi, sebaliknya apabila self-concept pada diri individu itu negatif atau dapat dikatakan tak sehat, hal itu akan membawa dirinya sendiri dalam mencapai keinginan dan tujuannya. Nah, jadi tidak akan tuh ya, kalau negatif tidak akan membawa dirinya mencapai keinginan, sedangkan kalau positif itu akan mencapai keinginan dan tujuannya. Lalu mampu mengaruhi fisik dalam menghadapi masalah, mempengaruhi perspektif bagaimana individu tersebut menggunakan fisiknya dalam menghadapi suatu masalah atau tantangan dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh simpelnya nih, seorang individu ingin melakukan atau mengikuti suatu perlombaan lari. Apabila ia tidak memiliki self-concept pada dirinya, misalnya dia merasa dirinya itu terlalu gemuk untuk dapat mengikuti perlombaan lari tersebut dan merasa dirinya akan menjadi orang terakhir yang sampai di garis finish. Mungkin saja itu terjadi. Akan tetapi berbeda bila individu itu memiliki self-concept yang positif, merasa bahwa dirinya itu kuat dan akan memenangkan lomba lari tersebut. Bisa saja hasilnya akan sesuai dengan pemikirannya tersebut. Hal ini menandakan bahwa individu yang memiliki self-concept positif akan mempengaruhi diri fisiknya dalam menghadapi masalah yang ada. Lalu mampu mengukur seberapa jauh dirinya dalam menyelesaikan masalah. Nah, individu yang memiliki self-concept positif akan mampu menentukan seberapa jauh ia dapat keluar dari zona nyaman dalam menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, dirinya mampu menentukan seberapa jauh kemampuan dirinya untuk menyelesaikan berbagai masalah. Nah, kita sudah berada di kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, yaitu self-concept atau konsep diri adalah pandangan dan penilaian individu pada dirinya sendiri. Hal ini berguna sebagai landasan berperilaku dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Maka dari itu, ciptakanlah self-concept yang positif agar mampu membentuk kepribadian yang baik pula.
Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi topik pembahasan kita hari ini mengenai self-concept atau konsep diri dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.